Penjumlahan. Ya basic banget sih, ini kayak SD lah. Cuman ada beberapa penekanan di sini, yaitu eh, jenis-jenis penjumlahan. Gue akan ngasih tahu ke kalian bahwa ternyata proses menjumlah sebuah bilangan, ya terutama di sini yang kita bahas adalah bilangan bulat, itu algoritmanya ada banyak macamnya gitu. Tapi di sini gue akan menjelaskan dua aja sih. Yang baru-baru ini gue ketahui, ternyata yang seperti ini cukup populer juga sekarang di kurikulum Merdeka. Tapi nggak masalah, meskipun itu nggak dipakai atau sedikit sekali orang yang pakai. Tapi ya semoga di video ini akan gue jelaskan dan bisa menambah insight baru buat kalian. Oke, penjumlahan itu apa sih? Penjumlahan itu kan operasi dasar matematika, ya, yaitu proses menambahkan nilai ataupun kuantitas sebuah bilangan. Ya, jadi penjumlahan itu proses menambah kuantitas atau nilai sebuah bilangan. Nah, basicnya seperti itu, proses menambah kuantitas atau nilai sebuah bilangan. Yang akan dibahas di video ini khususnya adalah bilangan bulat. Ya, kayak misalkan 6 tambah 2 gitu ya. Misal yang paling sederhana ya, ketika kita menambahkan 7 dengan 3, ya berarti kuantitas 7 itu bertambah gitu. Kalau kita hitung ya dengan dengan kalau dulu diajarin ya sama orang tua kita bahwa 7-nya di kepala, 3-nya di tangan, lalu dihitung secara maju. Ya, setelah 7 berapa? 8, 9 dan 10 gitu. Kalau kita hitung menggunakan metode waktu kita SD ya, diajarin sama orang tua kita atau guru kita, 7-nya di kepala, 3-nya di tangan. Bahwa berarti 7 tambah 3 hasilnya 10. Berarti menambahkan kuantitas 7. Gitu. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Ya. Menambah kuantitas 7. Ya. Menambah kuantitas 7 sebanyak 3 gitu. Hasilnya berapa? Ya 10 ini. Ya. Menambahkan kuantitas 7 sebanyak 3. Sehingga kita dapat hasilnya 10. Nah, kemudian ada gak cara pendekatan lain penjumlahan selain yang gue sebutkan barusan? Ada tentunya, yaitu dengan metode garis bilangan. Ini populer sekali waktu kita SD dulu belajar penjumlahan gitu ya. Gue nggak tahu sekarang seperti apa, tapi dulu waktu SD seingat gue belajar penjumlahan ataupun pengurangan, ya perkalian itu dengan garis bilangan dulu. Itu contohnya gimana? Misalnya gini, bagaimana kita bisa mendemonstrasikan 7 plus 3 dengan sebuah garis bilangan. Ya. Misalkan ini adalah 0 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 7 gitu. Ya. Nah, gimana nih? Wah, ini kayaknya agak panjang ya. Gue kayaknya bikin skalanya gue ganti aja. Ini misalkan 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita menambahkan 7 dengan 3. Berarti diibaratkan misalnya nih, ada gua nih di sini nih, ada Babeh di sini. Ya, backgroundnya nggak kehapus. Oke.
Misalnya ada gue di sini. Nah, jadi 7 itu dianggap sebagai posisi mula-mula atau posisi awal. Nah, ditambah 3 berarti posisinya bergerak sejauh 3 gitu, atau sebanyak 3 dari 7, berarti 1, 2, 3. Maka posisinya akan berubah kemana? Ke 10 gitu. Jadi ini posisi awal ya. Jadi 7 plus 3 itu, jadi 7 plus 3, nah, angka yang di depan itu sebagai posisi awal ya, posisi awal. Nah, kalau ini banyaknya pergerakan, anjay, banyak pergerakan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan penjumlahannya negatif? Ya, misalkan bagaimana 10 ditambah min 4. Misalnya gitu. Nah, ya. Misalnya ini, seperti ini. Ya. 10 ditambah min 4. Ya udah. Berarti posisi mula-mulanya ya di sini. Di 10. Ya. Nah, ditambah dengan min 4. Min 4 itu berarti kita jalannya mundur. Jadi tanda negatif itu menandakan bahwa jalannya mundur pada garis bilangan. Ya, jalan mundur. Ya, jalan mundur. Berarti dari 10 mundur sebanyak berapa? 4. Ya udah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini posisi akhirnya. Ya. Posisi akhir. Ya. Posisi akhir. Itu. Ya. Jadi hasilnya adalah 6, 10 ditambah min 4. Gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau penjumlahannya itu semuanya angkanya negatif? Misalnya min 2 ditambah dengan min 3. Nah, berapa nih? Ya udah. Ya, kita bikin garis bilangannya di sini ya. Nah, kita bikin garis bilangannya. Let's say ini adalah 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, ini posisi awalnya berapa? Min 3. Nah, posisi awalnya min 3. Min 3, min 2, sorry. Posisi awalnya min 2. Nah, min 3 berarti kita mundur sejauh 3 dari posisi awalnya. Berarti berapa? 1, 2, 3. Nah, ini posisi akhirnya. Ya, posisi akhir. Posisi akhir sebagai apa? Sebagai hasil. Maka dengan begitu hasil dari min 2 ditambah min 3 adalah berapa? Ya, min 5. Gitu. Nah, ada cara lain dalam melakukan penjumlahan negatif, yaitu apa? Dengan kita anggap bahwa kita memiliki itu hutang. Jadi gini, misalnya 10 ditambah 10 ditambah min 4. Berarti kita punya uang 10.000, lalu kemudian kita bayar hutang 4.000 gitu. Maka sisa uang kita berapa? Dari yang tadinya 10.000 terus dibuat bayar hutang 4. Ya, jadi 6.000 gitu. Nah, terus kalau misalkan dua-duanya negatif gimana? Ya berarti dua-duanya kita anggap sebagai hutang. Maksudnya gimana? Ya gini aja. Kita punya hutang 2.000 ya. Kemudian nambah lagi hutangnya berapa? 3.000. Maka hutangnya makin banyak dong. Berapa? Ya 5.000 gitu. Minus hutang 5 atau 5.000 gitu. Ya, ini prinsip
hutang berhutang ya, atau penjumlahan negatif gitu. Nah, kemudian algoritma ataupun cara menjumlah ya, algoritma penjumlahan. Nah, gimana nih dengan algoritma penjumlahan? Dulu waktu gue sekolah, algoritma penjumlahan itu seperti ini. Penjumlahan bersusun ya. Penjumlahan bersusun. Ya. Ini salah satu algoritma penjumlahan yang paling populer dan gua rasa lebih banyak orang pakai ini sih. Gitu. Misalnya 72 ditambah dengan 31. Ya, berarti kita susun berdasarkan letak digitnya. Berarti 72 ininya 31. Gitu. Kita jumlah. Ya. 2 ditambah 1 berarti 3, 7 ditambah 3 berarti 10. Sehingga 72 ditambah 1 hasilnya 103. Gitu. Nah, algoritma lain itu berarti menguraikan ya, apa ya disebutnya? Bukan status sih. Menguraikan digitnya dalam bentuk ribuan atau ratusan atau puluhan atau bisa juga satuan. Ya, tergantung nanti seperti apa gitu soalnya. Ya, menguraikan digit. Nah, contohnya gimana? Misalkan nih 72 ditambah 31. 72 tambah 31. Nah, 72 itu berarti 70 ditambah 2. Gitu. Jadi 72 itu adalah 70 ditambah 2. Nah, kemudian 31 berarti 30 ditambah 1. Jadi puluhan dan satuannya itu dipisah. Kayak gitu. Nah, kemudian ya baru kita jumlah puluhan dengan puluhan. Nah, satuan dengan satuan. Berarti ini 70 tambah 30 adalah 100 ditambah 2 tambah 1. 3, berarti hasilnya 103. Gitu. Nah, begitu juga berlaku pada ratusan dengan puluhan atau ribuan dengan ratusan, ya sama aja. Contoh nih, misalnya 143 misalkan ditambah 85 gitu. Ya udah, berarti kita uraikan di sini. 143 itu berarti 100 ditambah 40 ditambah 3. Nah, kemudian 80 berarti 80 tambah 5 ya untuk 85. Gitu. Ya udah, berarti 100 ditambah 40 ditambah 80 tambah 3 tambah 5. Berapa nih? Ya udah 100 ya. Ditambah 40 tambah 80 berapa? Berarti 120. Tambah 3 tambah 5 berapa berarti? 8. Berarti 100 tambah 120 berarti 220 ditambah 8. Maka hasilnya 228. Ya memang agak rumit ya, mending bersusun sih. Gitu, cuman kan ini hanya sekedar insight baru aja. Oke, semoga bisa dipahami.